Tidak ada orang memikirkan mau gotong royong, mau tidak ada harapan lain kecuali mau makan pokoknya. Mau beli makanan itu tidak ada uang, Mbak, karena tidak ada yang dijual. Cuntel. Viva Historia. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di Histocast. Yeay! Sebelumnya kenalan dulu yuk. Ibarat pepatah nih, tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang. Jadi podcast ini hadir sebagai hasil karya mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2017B dari Universitas Negeri Yogyakarta. Penasaran kan episode kali ini kita bakal bahas apa? So, stay tune terus di Histocast ya guys. Langsung aja kita dengerin. Check this one out. Baik Pak, kita lanjutkan bincang santainya nggih Pak. Sebelumnya sudah diceritakan tentang terjadinya krisis pangan dan wabah hama tikus di Dusun Cuelo tahun 1963 nggih Pak. Dari penjelasan Bapak, dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat saat itu serba sulit. Nah, dampaknya bagaimana Pak bagi masyarakat? Terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terkait dengan kebutuhan pangan. Dampaknya ya sampai beberapa macam dampaknya. Gagal panen terutama, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis pangan. Contohnya begini, krisis ekonomi itu karena orang itu mau jual apa yang dipunyai itu tidak ada yang membeli, Mbak. Tidak ada yang membeli. Nah, siapa yang mau membeli kalau hanya orang sekitar, wong semuanya lapar, butuhnya hanya mau makan, semua tidak ada makanan juga untuk bertahan hidup. Itu orang-orang itu hanya makan apa adanya, artinya apa adanya yang tidak lazim dimakan orang dimakan. Contohnya, Mbak, pohon kates itu kan tidak lazim dimakan, Mbak. Itu dimakan, direbus, dimakan untuk ganti nasi, diparut lalu direbus atau dikukus dimakan. Lalu ada lagi yang mencoba pohon pakis, itu sejenis palem itu, Mbak, tapi itu bahaya, ternyata itu mematikan, Mbak. Ada yang sampai itu keracunan itu mati. Pohon pakis itu ditumbuk untuk pengganti nasi. Lalu lagi ada yang sejenis palem itu aren. Batang aren itu ditumbuk, lalu tepungnya nanti dibikin, ya ada yang diambil padinya, ada yang langsung tepung itu dibikin makanan sebagai pengganti nasi. Macam-macam, Mbak. Pokoknya yang tidak pernah dimakan manusia dicoba. Ternyata banyak yang keracunan. Itu ada yang makan isi-isi kaya itu keracunan. Hampir mati juga itu, tapi tidak mati itu. Dulu ada, saya pengalaman itu. Tahu orang yang makan itu tapi tidak mati ya. Tapi ya keracunan berat itu. Ada lagi namanya compleng, itu sebangsa suwek, sejenis empon-empon. Ternyata itu gatal. Makan itu keracunan juga itu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang mati karena makan itu. Itu tidak sampai mati itu. Daun-daunan yang pokoknya sayur-sayuran itu, kalau sayur-sayuran banyak, Mbak. Daun-daun bayam, daun kacang panjang, daun ya apa sembarang pokoknya itu
banyak, Mbak, karena itu kan tidak dirusak tikus. Jadi memang kalau sayuran banyak, itu seperti gambas, ceme itu banyak sekali. Maka hidupnya itu hampir hanya dari sayuran. Satu orang itu 2 rantang satu hari itu pasti habis. Karena tidak ada nasinya, cuman makan sayur doang. Kalau hewan ternak itu sering-sering malahan disembelih, karena dijual ya cuman seharga beras 1 karung itu paling laku itu. Disembelih lalu dibagi-bagi dengan tetangga ya, secara dibeli tapi harganya ya murah. Dikonsumsi, dimakan tanpa nasi. Jadi kalau lauk malah bagus tapi nasinya ya nggak ada. Itu ada juga makanan yang dijual di pasaran, Mbak, itu gaber namanya. Gaber itu ampas singkong. Jadi ya kalau sekarang limbah pabrik begitu ya. Limbah pabrik singkong, ada pabrik singkong itu yang menjual itu limbahnya itu lalu dimakan orang. Jelas itu hanya limbah. Tetapi kok dinamakan gaber itu bagaimana? Saya tahu-tahu ya itu namanya gaber, pokoknya orang banyak mengatakan itu namanya gaber. Yang jelas ampas telo itu. Banyak anak-anak muda itu yang ya biasa kalau pada kerumunan itu namanya anak muda ya, lalu mencoba itu membakar tikus itu. Membakar tikus itu banyak ya anak-anak yang muda itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah dewasa itu ya enggak ada. Kalau anak-anak muda itu malah dia kendel nyubuh. Katanya enak rasanya. Wah, itu ada anak yang membakar itu, yang memanggang tikus itu, saya ya baunya ya seperti daging-daging umumnya itu baunya gurih. Tapi kalau makan saya belum pernah. Kalau korban jiwanya sendiri bagaimana, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perlakuan yang diberikan terhadap korban yang meninggal dunia, Pak? Meninggalnya kan meninggal kelaparan, itu tidak tiap hari ada, itu tidak ya 2 hari 3, 1 hari 1, kadang 1 hari 2 ya kemungkinan ada, tapi tidak begitu prek itu enggak Mbak. Tapi banyak juga ya, jumlahnya sampai berapa puluh orang begitu selama krisis pangan. Ya saya tidak bisa mengatakan berapa begitu, saya tidak bisa, Mbak. Tapi banyak yang mati kelaparan. Tidak pasti 1 hari itu tidak pasti ada, tapi kalau seminggu itu 4, 5 itu ada, Mbak. Tidak tiap hari ada. Banyak orang yang meninggal karena kelaparan, ya karena orang-orang itu fisiknya itu lemah, Mbak, karena kekurangan makan. Jadi untuk mengubur mayat-mayat orang yang kelaparan itu, jadi tidak dikafani seperti kalau orang-orang meninggal seperti sekarang itu. Dulu itu ya cuman seadanya. Kalau ada untuk membungkus itu sarung ya sarung gitu ya. Kalau adanya ya apalah yang ya adanya, tidak manusiawi pokoknya kalau dulu itu untuk menguburnya itu. Tapi itu bukan karena kelalaian atau bukan karena sembrono, itu enggak, tapi ya karena keadaan, Mbak. Kalau tempatnya di kuburan-kuburan umum itu, maksud saya tidak selayak itu kan ya. Kalau biasanya tradisinya di desa itu kalau ada orang meninggal itu kan ya dikubur, kedalamannya itu paling tidak itu kalau dalam bahasa Jawa sak dedek sak pengawe begitu dalamnya. Tapi itu cuman berapa, 1 meter lebih sedikit itu sudah, karena yang menanagai itu kan
tidak kuat Mbak, kalau untuk menggali sampai dalam ya nggak ada yang kuat. Kondisi badannya orang-orang itu kurus-kurus Mbak, kurus-kurus ditambah bengkak, HO, hampir tidak ada 50% lah yang sehat. Rata-rata kalau orang yang dewasa itu kan mudah terjangkit penyakit HO itu. Kalau yang muda-muda itu jarang. Orang yang masih jejaka itu jarang-jarang yang kena HO. Ya beri-beri itu ya penyakit HO itu, penyakit bengkak itu loh Mbak. Kekurangan gizi itu kan membengkak badan, itu namanya HO dulu itu. Itu sebetulnya kalau diberi makan penuh, gizinya terpenuhi, sembuh Mbak. Betulnya sembuh. Itu hanya kurang gizi. Lalu bagaimana akhir dari krisis pangan dan wabah tersebut, Pak? November, Desember, Januari. Itu sampai bulan Maret itu sudah agak mendingan Mbak. Itu sudah ada pangan, meskipun cuma seadanya. Jadi mulainya itu, yang parah-parahnya itu bulan November sampai 3 bulan. Itu bulan Maret sudah ada pangan Mbak. Tapi kalau pemulihan ekonominya, masyarakat itu sampai 3 tahun 4 tahun belum pulih Mbak. Dikarenakan apa punyanya kan dijual, tadinya hewan dijual, kalau laku pekarangan dijual, rumah dijual, orangnya boyong nggak karuan. Itu banyak sekali. Orang itu pergi dari rumah belum karuan, yang mau dituju di mana itu belum tentu dulu itu. Ya karena tidak pengalaman, orang awam lagi. Ya tikusnya itu kan sedikit demi sedikit lalu hilang. Hilangnya kemana itu ya saya heran itu ya, hilangnya itu kalau tikus itu mati kok tidak ada bau bangke tikus. Tapi kalau itu boyong kemana ya nggak tahu Mbak. Itu aneh sekali. Itu tahun berikutnya itu lalu sama sekali tidak ada tikus. Berapa tahun, ada 8 tahunan tidak ada tikus. Malah sekarang ini malah ada. Tapi ya tidak separah itu. Pulihnya masalah krisis itu tidak karena hujannya, ya karena hama tikusnya tidak ada itu. Kan petani-petani ya nanam seperti biasanya berhasil Mbak. Lalu bisa berhasil. Ya sedikit demi sedikit lalu bisa memulihkan ekonomi lagi. Sampai sekarang ini. Dan lama-kelamaan karena ya majunya zaman, yang ditanam itu kan semakin memilih bibit yang ginjah, yang umurnya pendek, yang unggul. Tidak seperti dulu yang saya katakan itu, pada zaman itu kan padi umurnya 4 bulan Mbak. Tapi kalau sekarang padi umurnya 90 hari sudah bisa dimakan. Demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Noto Wiyarjo, tokoh masyarakat Dusun Cuelo sekaligus sebagai pelaku sejarah terjadinya krisis pangan dan wabah hama tikus di Dusun Cuelo tahun 1963. Terima kasih nggih Pak sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita dengan kita semua. Semoga peristiwa tersebut menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Jadi, ketika suatu negara atau suatu kelompok masyarakat mendapatkan musibah, tentu saja mereka nggak akan tinggal diam guys. Sama halnya seperti wabah hama tikus di Cuelo ini. Masyarakat setempat melakukan berbagai upaya agar mereka segera terhindar dari serangan hama tikus itu. Nah, ada kalanya mereka ini melakukan gopyokan. Gopyokan itu semacam memburu tikus, mencari sarang tikus, kemudian membakar sarang maupun tikus yang mereka tangkap guys. Nah uniknya lagi nih, setiap kali masyarakat sedang jagungan, mereka selalu membawa gitik atau pentung untuk memukul tikus yang seliweran di depan mereka.
Masyarakat Cuelo pada waktu itu juga mendapatkan bantuan loh dari pemerintah desa, yaitu berupa endrim atau racun tikus cair. Mereka setiap hari memasang kelapa yang udah diolesi dengan endrim itu tadi guys. Biasanya sih di pojok-pojok rumah. Dan hasilnya, setiap pagi tikus-tikus itu akan tergeletak mati di sekitar pekarangan rumah. Menurut kalian nih, apakah masalahnya selesai sampai di situ aja? Ternyata enggak loh guys, endrim tersebut justru hampir saja memakan korban, yaitu salah satu warga yang tidak sengaja menjilat cairan tersebut dari tangannya. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Setelah berbagai upaya dilakukan dan ternyata tidak membuahkan hasil, alam pun kemudian bekerja. Wabah tikus ini kemudian menghilang secara perlahan seiring dengan datangnya mongso rendeng di Gunung Kidul. Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa krisis pangan yang terjadi di Gunung Kidul disebabkan sekaligus diselesaikan oleh alam itu sendiri guys. Alam yang kita tempati ini sewaktu-waktu akan memainkan perannya, termasuk di Dusun Cuelo itu. Krisis pangan yang terjadi pada tahun 63-an tersebut disebabkan oleh hama tikus yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik karena kelaparan maupun karena penyakit dari tikus itu sendiri guys. Selain itu, rusaknya lahan pertanian juga mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan pangan dan terjadi kelaparan. Masyarakat setempat juga udah melakukan berbagai upaya loh untuk mengatasi wabah ini. Tapi ternyata semua itu tidak membuahkan hasil. Seiring dengan berjalannya waktu, musim hujan kemudian tiba dan hama tikus itu perlahan menghilang, sehingga pertanian masyarakat dapat berjalan seperti sedia kala. Dari peristiwa krisis pangan dan hama tikus yang terjadi di Dusun Cuelo pada tahun 1963, kita bisa mengambil banyak banget pelajaran berharga guys. Sebagai insan manusia, kita harus pandai bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani. Ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui alam semesta, salah satunya adalah wabah hama tikus tadi, kita hanya bisa berusaha dan berupaya agar kondisi pulih seperti sedia kala. Gotong royong dan kerjasama menjadi salah satu nilai yang bisa kita contoh untuk kondisi kita pada saat ini guys. Masyarakat Dusun Cuelo pada saat itu juga saling bahu-membahu dalam pemberantasan sarang dan hama tikus tersebut. Nah, selain itu, warga yang mempunyai kemampuan lebih secara finansial juga tidak segan untuk membantu tetangganya yang mengalami kesulitan. Dari pembahasan tentang krisis pangan dan hama tikus di Dusun Cuelo tahun 1963, selain pengetahuan sejarah, kita juga mendapat pembelajaran berharga guys dari peristiwa ini, di mana bisa kita jadikan sebagai refleksi di kehidupan hari ini. Mulai dari sebab musabab, terjadinya peristiwa, penanggulangan, hingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Noto Wiarjo selaku narasumber yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalamannya kepada kami, serta semua warga masyarakat Dusun Cuelo. Akhir kata, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Well, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Menarik banget kan ya guys? Terima kasih untuk pendengar setia Histokes. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang peristiwa sejarah ya. Viva Historia!